takut ditangkap. Lalu? Kan saya bilang tadi pembuktian. Iya. Sekarang, Bukan saya yang berkata loh, cuma kamu coba telusuri sekarang. oh, Anda nggak bisa diam rupanya. Nggak bisa kesempatan orang bicara. Ini enggak, nanti kita ganti ya. Ya, Maksudnya tadi Anda sudah, giliran saya sekarang. Tapi Anda tersinggung kalau saya bahas pengajaran buah nabi palsu itu bisa bermujizat, kan gitu. Ya sudahlah. Oke. Kalau Anda mengukur buah-buah dari nabi palsu sebagai satu keunggulan, ya silakan aja, kami mengalah. Enggak, saya tanya, Nabi kamu pernah melakukan mujizat enggak? Mukjizat itu kan sesuatu yang luar biasa untuk mematahkan keadaan pada zamannya. Pada zaman Rasulullah tak ada tukang sihir. Berarti Nabi palsu kan? Kenapa bisa? Kan nabi palsu itu justru melakukan mukjizat. Matius 24 nomor 24. Mukjizat itu melakukan mukjizat untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Berarti Muhammad menyesatkan. Anda ini mau ngomong apa sih sebenarnya? Anda mau ngomong apa? Coba dulu pakai logika sehat Anda tuh. Anda mau ngomong apa ini? Mau ngomong mujizat, mengobati orang atau apa? Tanya hostnya nih. Tanya host ini. Sudah berapa kali saya ngusir setan dalam tubuhnya? Tanya hostnya coba tanya hostnya. Kalau hanya orang-orang itu, kamu bisa juga saya bilang ini anak kucing ini saya Ya udah, ya sudah, karena kamu gak akan pernah bisa percaya orang kan? Jadi itu apa? Kita sampaikan juga kamu tak percaya. Yang paling benar adalah kamu. Apesnya, tanda-tanda nabi palsu bisa bermujizat, bisa mengusir setan dan menggunakan nama Yesus. Saya ngusir setan tidak pakai nama Yesus. Tanda-tanda nabi palsu mengusir setan pakai nama Yesus. Dan lucu Anda. Bilang kasih ke orang lain, maksudnya janganlah hanya congor-congor. Ya, kalau saya yang jelasin kan lucu. Ini ada host buktinya. Berapa kali saya usir setan dari tubuhnya tuh? Ya, sayang hostnya lagi bisu. Coba dia mau bicara. Pasti dia ngomong. Betul. Sampai dulu aku nggak percaya. Terus pas diobati sama Bang Juma, ih bener ya kayak gitu. Bukan cuma aku aja sih, ada beberapa orang. Jangan. Cuman kan saya tidak mau pamer, nggak mau dibilang so hebat. Justru orang di kampung saya sejak dari saya kecil, kalau ada orang digigit anjing, orang cari saya, cari saudara-saudara saya. Mereka percaya ludah kami itu bisa mengobati gigitan anjing gila. Paham enggak? Kamu itu penyesat. Itu kan nuduh saya penyesat. Coba lihat. Minta bukti lagi. Ini. Kau mau curhat di sini turun. Kalau mau curhat kayak eng turun. Saya turun. Jangan di sini, nggak layak bagi saya orang yang cuma curhat kayak eng. Mata saya sendiri. Kalau saya tidak melihat sesuatu itu, saya tidak berani ngomong di rumah. Kamu pernah lihat Yesus menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati? Kau lihat Yesus? Yang sekarang saya lihat yang dipakai orang. Yesusnya kamu lihat nggak membangkitkan orang mati? Ya kan di zaman itu kan saya nggak ada. Ya makanya, terus kenapa kamu percaya padahal kamu nggak lihat? Kenapa kamu percaya sementara kamu nggak lihat? Ya saya karena lihat yang dipakainya, maksudnya yang percaya kepada dia. Lah ini hostnya percaya sama saya. Kamu hanya beragama-agama penjajah karena nenekmu ikuti penjajah, akhirnya kau percaya. Kalian itu tidak bisa apa-apa. Ya kalian itu nggak bisa apa-apa gimana? Maksudnya kamu adu mujizat gitu? Tuhanmu mati dibunuh setan? Tuhanmu mati dibunuh penjahat? Kok besar mulut? Kalau kau katakan bahwa orang-orang yang bisa mengobati, dukun-dukun juga bisa. Zaman Rasulullah Muhammad SAW bukan zaman perdukungan, bukan zaman sihir-sihir. Nabi Musa hidup di zaman tukang sihir banyak. Nabi Isa hidup di zaman pengobatan banyak. Untuk mematahkan semua itu, Tuhan memberikan mujizat sesuai dengan keadaan masing-masing. Makanya belajar pakai otak. Terus Anda tadi ada kalimat yang Anda katakan. Anda mengatakan bahwa kenapa sih saya melihat Islam itu terbelakang dan Kristen itu maju dari segi akal? Oke, kamu maju dari segi akal. Kenapa? Karena kau menjauhi Bible. Coba kau rangkulan sama Biblemu. Saya mau lihat. Gimana kalau orang Kristen rangkulan dengan Biblenya berkaitan dengan temuan-temuan ilmuwan? Bisa nggak?
Cobalah kau temukan itu ular makan debu. Nah, temukanlah itu anak lebih tua 2 tahun daripada bapaknya. Kau temukan itu. Coba. Bisa kau temukan itu matahari. Belum diciptakan sudah ada siang dan malam. Temukan coba tuh. Jadi orang Kristen menemukan ilmu pengetahuan karena mereka jauh dari Bible. Catat itu baik-baik. Sedangkan kalian menemukan suatu ketemuan, itu sudah lebih dulu di Al-Quran. Coba, Ayub 10, nomor 11, 12. Tercengang-cenganglah langit, tiang langit. Gimana tuh? Mana tiang langitnya? Sementara Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Kira-kira mana yang benar? Aneh aja. Gerunda. Iya gimana dek? Orangnya bro. Iya, datang sini curhat. Ada Joy Madelu. Cuman modal tiang listrik pun. Modal jemuran bangga. Halo Joy Madelu. Kabur dia. Turun sendiri dia ya, bukan aku yang turunkan. Jangan kemarin banyak insiden pesawat itu nabrak tiang Nah langit. itu dia makanya Bang Andi bangga bisa bermujizat. Oh lebih hebat komputerku sekali enter keluar kertas. Saya cuman ketik HP bunyi suaranya. Betapa malang nasibmu, Tuhanmu mati dibunuh orang. HP itu lebih hebat. Oke, malam Joy Madelu. Selamat malam Bang Jo. Malam Saudara Jo. Joy ini Kristen kan ya? Oh dari Kristen Bang. Iya Bang, iya Bang. Kita diskusi baik-baik Bang ya. Jangan curhat, jangan ini. Kita cerita, kita diskusi itu pakai akal gitu ya. Kalau yang masuk akal itu bagaimana Bang? Yang masuk akal itu yang rasional. Yang rasional Ya, artinya menurut Abang kekristenan itu masuk akal enggak? enggak sama sekali. Enggak. Assalamualaikum Dari warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang salah itu. Ya dari sudut mana Waalaikumsalam yang tidak warahmatullahi masuk akal wabarakatuh. Bang? Semuanya. Apapun dalam Ya. Kristen yang terkait dengan agamanya dari A sampai Z tak ada satupun yang masuk akal. Sekarang Anda Gitu tinggal ya. pilih Anda mau bahas yang mana. Ya masuk akal yang mana kira-kira menurut Anda. Ada kok di agama Kristen itu masuk akal. Apa itu? Tuhan kami berkembang dari bayi menjadi orang dewasa, habis itu jadi mayat. Yang mana yang masuk akal kira-kira di konsep agama saudara? Di konsep agama ya. Bukan yang lain. Kalau yang lain ya Kristen itu orang pintar, orang cerdas dari hal duniawi. Tapi dalam hal keselamatan akhirat, saya katakan tak ada Kristen yang cerdas. Silakan, mari kita buktikan. Terus bagaimana kalau nabi-nabi yang dari Kristen itu bisa ada di Al-Quran Bang? Tak ada nabi di Kristen. Mana nabi dari Kristen? Tunjukkan, nabi siapa? Nabi Luga. Musa. Musa itu nabi dari Yahudi. Itu nabi yang diutus untuk Bani Israel. Yesaya 19 nomor 20 ya, nomor 11. Oh untuk Bani Yahudi. Ya, itu bukan nabinya Kristen itu, Bang. Kristen itu agama produk Roma Yunani. Nah, tapi kan dasarnya Alkitab tuh Bang. Nah, Alkitab itu punyanya Bani Israel. Yang Anda pakai kitabnya agama orang itu, Bang. Makanya saya katakan Kristen ini kalau berbicara mengenai agama ya gitu deh. Yesaya 19 nomor 20, Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Bahkan Yesus juga adalah nabi untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Jadi Kristen itu tak punya nabi, cuman mencaplok Yesus sebagai nabi, sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Kristus. Kristen ini produk barat, Bang. Agama Roma, agama Yunani, menggantikan agama paganisme dan agama Helenisme. Agama Helenisme ini adalah agama Yunani. Agama paganisme ini adalah
agama Romawi. Antara paganisme dan Helenisme dikawinkan, lahirlah Kristen. Makanya kalau teman-teman Kristen ditanya, Kristen ini dari mana? Yesus yang mengajarkan. Oh enggak, Yesus tidak mengajarkan agama. Memang, karena Kristen itu bukan produknya Yesus. Kristen itu produk Romawi Yunani. Dikawinkan antara paganisme dengan Helenisme. Lahirlah agama saudara. Gitu bang. Yakin sekali bang ya. Oh, 100%,37 juta persen. Saya yakin. Kalau setahu saya Mm-mm. kekristenan itu sebelum di Barat di Israel sudah ada bang. Gak ada Kristen di Barat. Saya kasih data bung ya, saya kasih data ya. Maaf nih ya, ini bukan untuk merendahkan, tapi ini untuk sekedar edukasi. Anda boleh juga membahas tentang Islam. Kita fair di sini, kita adil. Anda mau tanya saya 1000 pertanyaan tentang Islam, insya Allah saya akan jawab. Karena kedatangan Islam itu adalah meluruskan agama para nabi yang dibengkokkan oleh Kristen. Saya ulang lagi, kedatangan Islam adalah meluruskan agama para nabi yang dibengkokkan sehingga lahirlah Kristen dari hasil pembengkokan tersebut. Nah, tadi Anda bertanya pada zaman Yesus itu sudah ada Kristen. Tak mungkin. Kristen itu Bukan zaman Yesus bang. iya, Sudah Yesus. sesudah Yesus, betul. Sesudah Yesus itu munculnya di Antioquia. Pengikut-pengikut Paulus lah yang disebut pertama kali sebagai Kristen di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 nomor berapa teman-teman? 26. Nah tuh. Tapi kan Paulus murid Tuhan Yesus bang. Nah, ini yang berat. Ini yang berat saudaraku. Berat ini. Ini tembok yang tidak akan pernah bisa kalian lampaui. Tidak akan bisa Anda lalui. Satu, Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Di Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah setan, iblis. Kedua, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12-nya agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Terus kapan Yesus pernah mengutus Paulus? Siapa Paulus menurut Yesus? Tak ada kabar, sepi pemberitaan. Tapi kalau dikatakan siapa Paulus menurut Paulus, siapa Paulus menurut murid Paulus? Nah baru, Paulus adalah murid Yesus. Itu menurut Paulus. Ini bang. Iya. Paulus itu kan diakui oleh ke murid-murid lain toh. Di mana itu? Maksudnya Matius, Markus, Lukas. Penulis-penulis ini itu muridnya Paulus. Lukas, Markus itu murid Paulus. Kalau Matius ini, maksud Anda penulis Matius itu juga bukan Matius. Itu orang lain yang nulis buku Matius itu bang. Bagaimana kitab Matius ditulis orang lain bang? Matius 9 nomor 9 coba Anda baca. Ada Bible, silakan Anda baca. Baca biar kami dengarkan. Sabar bang. Iya, silakan. Ketika Yesus melihat ketika melihat Matius yang duduk di rumah cukai, nah silakan baca. Matius 9. Nomor 9. Oh nomor 9. Iya. Sabar. Nah, Matius 9 nomor 9. 9. Nah, ini di akal diuji di sini. Nah, terus bagaimana tuh bang maksudnya ayat 9? Ya coba Anda baca. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apakah penulis Matius ini adalah Matius yang diceritakan di dalam situ? Bisa saja bang, karena ini kan ditulis bercerita tentang Yesus mencari muridnya begitu. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Harusnya kan? Ya kan? Duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada aku,
Itu baru Matius. Maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Itu baru Matius. Lihat di dalam Matius 12 nomor 1. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Harusnya pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Kami murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Nggak ada kata-kata kami situ, Bang. Nah, nggak ada. Berarti penulis buku Matius bukanlah murid Yesus. Mau bukti Memang lagi? susah, Bang. Memang susah kalau kita beda apa itu, Bang. Beda Iya kan? ya. Kan begini saudaraku. Anda itu percaya berdasarkan doktrin gereja, pendeta. Kami belajar. Beda kelas kita. Sekarang kalau Yesus mengatakan begini, Bung. Sekarang begini. Di dalam Yohanes 17 nih. Yohanes 17 ini nyata nih. Ini pengakuan Yesus sendiri, Bang. Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Nah, kalau penulis Matius ini ada di dalam golongan orang-orang ini, mereka ini ada Matius di sini, maka Matius tidak akan menggunakan katanya. Kenapa? Karena Matius sendiri dengan Yesus yang berbincang-bincang. Maka yang ada aku dan dia. Aku dan Yesus. Karena Yesus mengaku, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, kepada Matius. Dan Matius telah menerimanya. Maka ketika Matius menerimanya, maka ucapan yang tertulis kemudian adalah, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Karena hanya aku dan Yesus, tak ada perantara. Tapi faktanya ternyata, kata mereka ini tidak masuk penulis Matius. Ini pengakuan Yesus loh Bang ya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau penulis Matius ada di sini, maka kepada Matius. Nah, kita lihat buku Matius. Apa yang ditulis oleh Matius? Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya. Tidak dikatakan, kami murid-muridnya. Nah, Tapi dia mengatakan, semua ada itu, Bang. iya, Bukan cuma ke-12 yang iya, harusnya saudara. ada yang Harusnya kalau Matius ini penulis Matius ini bagian daripada murid, dia nggak layak mengatakan murid-muridnya. Kenapa? Karena buku Matius ini disajikan sebagai firman untuk umum. Maka dia tidak boleh menjadi pemain ketiga. Dia harus pemain kedua. Setelah Yesus dia. Karena Yesus mengatakan setelah saya muridku. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Ketika mereka telah menerimanya, begitu mereka menulis, maka apa yang tertulis? Aku bersama dengan Yesus. Yesus berkata kepadaku. Yesus berpesan kepadaku. Aku berjalan bersama dengan Yesus. Itu kalau benar-benar murid ini yang menerima langsung. Kalau penulis ini yang menerima langsung. Faktanya dia mengatakannya, mereka, dia. Berarti bukan dia yang menerima firman langsung dari Yesus. Sementara Yesus mengatakan, mereka telah menerimanya. Berarti murid harus mengaku antara dia dan Yesus aja. Aku dan Yesus berjalan. Aku dan murid-murid lain bersama dengan Yesus. Atau kami bersama dengan guru kami Yesus. Tapi kan tidak. Begini Bang, sebenarnya saya salut sama Bang Juma. Bang Juma banyak tahu tentang kitab. Cuman menurut saya Bang Juma belum dapat Roh Kudus. Nah, itu dia. Larinya ke situ. Larinya ke situ pasti. Jurus terakhir. Konsep Kristen, Bang. Iya. Roh Kudus itu apa? Kalau di Islam Roh Kudus apa? Makasih Ukti kita. Ya, Roh Kudus itu apa, Bang? Yang kalau menurut Islam bagaimana Roh Kudus, Bang? Kalau kita berbicara mengenai Islam, saudaraku, Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Itulah Roh Kudus. Nanti kita urai. Beda berarti, Bang. Sekarang permasalahannya adalah Roh Kudus ini diambil dari kata apa di dalam kitab saudara? Itu masalahnya.
Karena Roh Kudus ini adalah gelar satu oknum, yaitu Gabriel atau Jibril. Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi gelar kepada malaikat Tuhan bernama Jibril. Muslim. Di Islam. Nah, kalau di Kristen lain, maka saya ingin tahu Roh Kudus ini di Kristen ambil dari kata mana. Karena kitabnya orang Kristen pertama kali bukan bahasa Arab. Sementara Roh Kudus itu bahasa Arab. Dua kata itu. Ruah atau ruh. Kudus itu dua kata dari bahasa Arab. Nah, sedangkan kalau kita telah lebih jauh, bahasa yang digunakan di dalam kitab saudara itu adalah bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani, ya apa di situ? Baru diindonesiakan. Kalau sudah diindonesiakan, ternyata artinya apa? Hantu suci. Oh, kalau roh hantu. Nah, itu dia. Nah, Coba emang coba susah coba kalau- Anda, roh itu apa dalam definisi bahasa Indonesia aja dulu. Roh sama dengan makhluk halus. Jadi yang dikatakan roh itu makhluk. Kalau setahu saya roh itu roh bang, macam jiwa begitu. Iya, makhluk kan? Ya makhluk juga sih. Nah, itu dia makanya. Berarti yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Makanya kalau saudara mengatakan bahwa Bang Suma paham, tapi karena belum ada Roh Kudus pada dirinya, saya kasih data, Bung. Yohanes 16, ini perkataan Yesus ya, bukan perkataan saya. Kata Yesus, Roh Kudus atau roh kebenaran yang datang setelah Yesus, itu adalah roh yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan berkata berdasarkan apa yang didengarkan. Kita baca Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Karena yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah maha berkehendak. Tapi ini ternyata dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia masih status pesuruh. Masih suruhan dia ini. Sebab apa yang dikatakannya adalah segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahaya ini. Kalau Roh Kudus ada pada orang Kristen sangat-sangat bahaya. Kenapa? Setiap manusia Kristen memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, sementara Kristen minta petunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus tak bisa memberikan petunjuk apa-apa sebelum dia mendengarkan dulu dari Tuhan. Misalnya, saudara Joe mau kawin, minta petunjuk, Roh Kudus tolong bantu saya mau kawin. Roh Kudus tidak langsung berkata-kata, dia melapor dulu ke bosnya. Bos, ada hambamu bernama Joe, mau menikah. Apa yang saya harus katakan kepada mereka? Dia, ajarilah dia menikah. Turunlah Roh Kudus pada diri Anda. Joe, menikahlah. Bagaimana dengan miliaran manusia yang lain? Yang juga minta kepada Roh Kudus. Roh Kudusnya apa? Naik turun itu. Berapa manusia Kristen yang harus dia layani, sedangkan dia tidak bisa berkata dari dirinya, harus dia dengar dari Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sifatnya tidak begitu. Yang benar Roh Kudus itu adalah sekali datang saja kepada satu nabi. Roh Kudus itu datang kepada nabi, nabi ini yang mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Sehingga seluruh manusia yang percaya kepada nabi tersebut akan mengambil pengajaran Roh Kudus yang datang kepadanya untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Contoh seperti tadi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran. Nah, itu baru betul. Roh Kudus menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini penuh dengan pedoman, penuh dengan petunjuk, penuh dengan tuntunan, penuh dengan perintah, penuh dengan larangan, penuh dengan tata cara rambu-rambu seperti apa manusia berlaku terhadap seluruh permasalahan yang ada di hadapan mereka. Itu baru betul. Jadi Roh Kudus datang membawa sebuah pedoman untuk sebagai tempat manusia mengadu.
Ini masalah saya tentang pernikahan. Baca di Roh Kudus punya ajaran, yaitu Quran. Ini berbicara mengenai warisan. Baca di Roh Kudus punya pemberitaan, yaitu Al-Quran. Ini berbicara mengenai militer. Baca. Karena Yesus mengatakan, dialah yang akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Makanya di Islam itu semuanya diatur. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memberikan keputusan. Makanya Al-Quran, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Seperti itu, Bang. Nah, kalau Roh Kudusnya seperti yang kalian pikirkan, waduh, gimana itu? Gitu ya, temannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guru kita semua dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lanjut Bang. Iya, makasih. Ada Sitorus ketua. Sitorus, silakan. Apakah Anda Islam atau Kristen? Lu kok dimatikan mic-nya, Bang? Bang Sitorus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya agama Islam. Iya, Bang. Alhamdulillah. Mau bertanya nih Bang, kebetulan keluarga keluarga saya kan banyak yang Nasrani. Kristen, Bang. Iya, benar. Iya. Nah, yang mau saya tanya Bang, di mana perbedaannya Yesus dengan Isa? Maksudnya begini, kalau di Islam kan Isa, Iya. di Kristen Yesus. Iya. Nah, maksud saya Bang, di mana dia perpecahannya bisa menjadi Yesus dia Bang? Itu aja Bang. Terima kasih, Oke, Bang. baik. Sebenarnya yang membedakan kita itu adalah teolognya. Teologinya yang membuat kita berbeda. Tapi secara histori kita tidak berbeda. Permasalahannya kemudian adalah Yeshua HaMashiach, Iso Al-Masih, datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan satu konsep tauhid, mengajarkan dirinya sebagai rasul. Muncul penyesat, membelokkan ajarannya. Ajaran yang dibelokkan ini dijual kepada mereka yang menggunakan bahasa Yunani. Maka yang tadinya Yesua, yang tadinya Iso, mereka rubah menjadi Yesus untuk menyamakan dewa Zeus. Karena Kristen ini adalah perkawinan antara paganisme dengan Helenisme, Roma dan Yunani. Lahirlah Yesus. Islam kemudian muncul. Islam datang tujuannya apa? Bukan untuk menyamakan. Bukan. Islam datang untuk meluruskan yang dibengkokkan tadi terhadap Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, diluruskan kemudian oleh Islam. Jadi Yeshua HaMashiach sama seperti Abraham, sama seperti Moses, sama seperti Yishmael. Di dalam Islam disebut kemudian Ibrahim, disebut kemudian dengan nama Musa, disebut kemudian dengan nama Ismail. Kalau di teman kita Bani Israel, David, disebut kemudian di kita Daud. Yesua disebut kemudian kita dengan Isa. Jadi Yesus ini adalah tokoh yang dibelokkan kemudian untuk penganut ajaran Helenisme dan paganisme. Begitu Bang Sitorus. Oh. Iya. Baik, sama-sama Bang. Semoga Abang panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama. Ya, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Aku mau tanya nih. Malam saudaraku suspek. Gimana Bang? Aku mau tanya nih Bang. Gini Bang, kalau masuk kita ya, misalkan dari di luar Islam masuk Islam, itu kan mualaf Bang. Iya. Sedangkan tugas-tugas mulai dari kita tidur sampai tidur lagi, itu ada aturan-aturannya di Islam. Apakah kita mampu untuk melaksanakan semua itu Bang? Kan terlalu banyak aturannya Bang. Masya Allah. Jadi di Islam itu tak ada yang tidak bisa kemudian dilakukan berdasarkan perintah Allah. Apa yang sulit? Salat nggak susah, puasa nggak susah. Buktinya kita puasa. Apalagi menikah 4 istri kalau sanggup, tak ada yang susah. Apalagi bersedekah, Ya berinfak. itu Bang, seperti sholat Bang.
Sholat. Sholat kan? Iya kan? Jangan masalah kawin lah, Bang. Masalah Oke. kawin, Bang. Oke, sekarang Masalah sholat begini. Iya, Oke, sholat 5 waktu itu, Oke, Bang. sekarang Ada begini. sholat 5 waktu. Oke, sekarang Kita kan begini. Ya, Bang, bisa kita melaksanakan, Bang. Oke, sekarang begini saudaraku. Apakah pernah Anda itu jatuh cinta? Pernah Anda jatuh cinta? Iya, pernah lah, Bang. Oke, berarti Iya. melibatkan unsur kalbu. Kalau melibatkan unsur kalbu hati, apa yang dikatakan hati hati ini akan menundukkan tangan, kaki, muka, bahkan seluruh tubuh kita ini. Ketika Anda jatuh cinta kepada seorang wanita, maka untuk mendapatkan wanita tersebut yang Anda cintai, yang Anda sayangi, apapun akan Anda lakukan. Betul? Iyalah, Bang. Kan Nah, itu dia. kita harus Coba. bisa Nah, menggait itu. supaya dia senang. Iya kan? Supaya dia menerima kita kan? Benar nggak? Iya, pasti lah, Apapun Bang. Pasti ya. apapun akan Anda lakukan untuk mendapatkan hati, sang pujaan hati. Namanya orang jatuh cinta. Di Islam, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini kata Allah. Qul, wahai nabiku, wahai rasulku, wahai utusanku, kata Allah. Katakan kepada mereka, jika mereka mencintai Allah, jika mereka mencintai penciptanya, jika mereka mencintai pemilik surga, jika dia mencintai pemilik alam semesta, kul, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Maka ketika diajarkan kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka ikutlah dengan Allah. Kalau cinta, nah masalahnya sekarang ini cinta kan enggak? Cinta tidak kita kepada yang menciptakan kita. Atau justru kita mengutuk dia biar mati sekalian supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Cinta tidak kita kepada pencipta. Yang begitu kita lihat jari-jari ini, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, begitu indahnya ciptaanmu ini. Jangan begitu kemudian Anda ngaca, Anda pecahkan kaca. Betapa buruk rupaku ini Tuhan. Jangan. Tapi begitu sempurnanya Engkau ya Tuhan. Sehingga kecintaan itu muncul. Kita mau sama si fulan. Misalnya saudara Siksak jatuh cinta sama Pak Bombom. Pak Bombom memberikan syarat. Wahai saudaraku Siksak, jika engkau ingin menjadi kekasihku, tolong kau langsingkan pahamu yang sebelah kanan. Tapi yang kiri jangan. Anda akan melakukan itu. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta. Kami diperintahkan Ya, sholat. Bang. Apa susahnya? Gimana? Gimana saudaraku? Iya, Bang, kalau kita cinta sesama manusia itu kan kelihatan, Bang. Nah. Yang katanya Abang tadi. Benar. Dan tapi kalau yang nggak kelihatan, Bang, Itulah yang disebut. kita mampu melaksanakan itu, Bang. Nah, itulah yang disebut iman. Makanya Al-Quran begini mengatakan begini. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Dan yang takut kepada Tuhan pencipta yang maha pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya.
Nah sekarang begini saudara, begini. Ketika kita jatuh cinta kepada seorang wanita, apakah kita pernah melihat apa yang kita inginkan pada dirinya? Jujur, pasti kita menginginkan 2 buah yang ranum yang ada pada dirinya kan? Dan kita kemudian menginginkan kemudian apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Liang kenikmatan yang dia punya. Apakah kita pernah melihatnya? Tidak, kita hanya berangan-angan tentang itu. Tapi kita yakin bahwa yang kita inginkan pada wanita yang kita cintai adalah aspek-aspek yang tadi. Aspek yang tadi. Itulah Tuhan, kata Al-Quran, innama tunziru man ittama'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Nah ini yang perlu saudara pahami. Anda mencintai manusia karena Anda melihatnya, wajahnya. Tapi ingat, bukan hanya wajah yang ingin Anda jilati kan? Benar gak? Anda ingin kemudian bermain dengan mandi kucing sama dia. Anda main pakai jurus mandi kucing, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Betul gak? Benar gak? Ah, itulah yang dimaksud cinta. Itulah yang dimaksud kemudian kasih yang muncul pada diri seseorang ketika mencintai oknum yang dia cintai. Begitulah Allah. Begitu sempurnanya Allah kemudian memberikan cintanya kepada makhluknya. Dan dia menanamkan rasa cinta juga kepada kita. Sehingga walaupun kita tak melihat Allah, cinta itu muncul kemudian. Sehingga umat Islam begitu ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kecintaannya kemudian bergegas menuju kepada kekasihnya. Sujud, beribadah, menghimpun kepada dia yang telah menciptakan. Makanya hanya ada 2 bung. Yaitu Muslim dan kufur. Kalau mau bebas dari penyembahan kepada Tuhan, kafir. Bebas itu, merdeka. Tak ada yang bisa atur. Pokoknya, makanya di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatur kepada orang-orang kafir. Tak ada perintah, wahai orang-orang kafir, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang kafir terdahulu. Tak ada. Orang kafir itu bebas. Dia mau apapun bebas. Tapi orang beriman, kudu pasti wajib hukumnya dia tunduk kepada aturan main Tuhan. Jadi hanya ada 2, Muslim dan kafir. Demikian. Gini bang, kita tidak membahas orang-orang kafir. Ini aku bertanya tentang Islam. Iya. Seperti sholat 5 waktu itu loh bang. Iya. Kan kalau kita jam kerja apa itu kan ada bosnya kerja, kita langsung keluar sholat apa boleh tuh bang? Boleh. Kenapa tidak? Kita harus jauh lebih takut kepada pencipta langit dan bumi daripada manusia. Makanya Yesus mengatakan, maukah aku katakan kepadamu? Maukah aku ajarkan kepadamu? Kata Yesus. Kepada siapakah engkau harus takut? Kata Yesus. Takutlah kepada dia yang bisa membunuh jasad dan bisa membunuh manusia serta melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu kata Yesus. Kalau ada kantor yang melarang Anda kemudian sholat beribadah kepada pencipta langit dan bumi, tampar bosnya, tak, bikin surat pengunduran diri. Selesai, keluar, berhenti. Cari kemudian pekerjaan yang lain. Jangan Anda takut kepada manusia dibandingkan kepada pencipta. Jangan. Jangan. Kita harus lebih takut kepada yang menyediakan pekerjaan, yaitu Allah. Jangan kepada yang lain. Pak, izin Pak, saya mau ibadah, saya mau menyembah Allah, saya mau menyembah Tuhan. Nggak boleh. Loh, ini hak saya Pak. Ini hubungan saya dengan Tuhan saya, nggak boleh. Tak bisa kamu di sini, nggak boleh. Ya sudah, kalau begitu saya mundur, saya berhenti. Seperti itu baru dikatakan sebagai orang beriman. Kenapa dikatakan Al-Quran Qul huwallahu ahad, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Inti dari kesaksian itu adalah ketundukan. Kalau ente mengaku tiada Tuhan selain Allah, tetapi ente masih takut kepada makhluk daripada Allah, itu masih diragukan itu. Makanya kami umat Islam ketika ada sesuatu, ketika kami menyebut Allahu Akbar, mau di depan kami itu tuyul, suster ngesot, hantu bergigi 2, mau dia zombie, mau dia apapun di depan kami, kalau sudah terucap kata Allahu Akbar, halilintar, siapapun di depan kami lumat. Kenapa? Kami bersama dengan yang memiliki segala sesuatu, yaitu Allah. Nah, makanya jangan heran, Belanda bisa kita usir dengan hanya menggunakan kalimat
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gitu Bang. Gini bang. Ya. Ini abang sama teman-teman abang semua. Nah, ini umat Islam ini intinya bisa ya bang melaksanakan syarat-syarat yang begitu banyak, yang begitu jelimet itu bisa ya bang ya. Bisa, buktinya kami masih menjalankan sampai hari ini. 1400 tahun silam, agama Islam itu tiangnya adalah sholat, Bung. Ketika di Islam sudah kehilangan sholat, maka Islam kehilangan jati diri. Pembeda antara Islam dengan Kristen, pembeda antara Islam dengan agama lain adalah sholat. Ada sholat. Sholatlah yang membedakan kita. Antara saya Islam dengan Anda Kristen, yang membedakan kita itu adalah sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Itu adalah satu simbol dari Islam. Syukran, saudaraku Fido. Barakallahu fiik. Silakan Anda coba. Kalau di Islam itu, coba Anda lihat. Kami belum tidur nyenyak, bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun lagi. Ada orang yang ke masjid terjatuh karena tidur di jalan? Tak ada. Kenapa? Ngantuknya dikalahkan oleh rasa cintanya kepada penciptanya. Oke. Saya sementara ngetik untuk pekerjaan laporan. Setelah sholat zuhur bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muncul kemudian Alhamdulillah. Bergegas, lepas sepatu, pakai sendal, ke belakang, belakang kantor ada masjid, wudhu, sujud kepada pencipta. Dan indahnya setelah kemudian sholat, semua rasa ngantuk hilang, rasa lapar hilang, rasa capek hilang, rasa penat hilang ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Nah, ini yang belum saudara rasakan. Sama seperti seorang pendeta, semalam juga saya ceritakan. Pendeta datang ke saya sebelum beliau mu'alaf. Bang, bisa nggak setelah saya syahadat, sholat saya bolong-bolong aja? Kenapa? Sekali seminggu aja saya masih malas ke gereja. Apalagi 5 kali sehari. Subuh jam 5. Habis itu saya belum ngapa-ngapain jam 12. Belum ngapa-ngapain jam 3. Belum ngapa-ngapain jam 6 lagi. Belum ngapa-ngapain jam 7. Belum tidur nyenyak, belum bermimpi dan segala macam. Muncul lagi 4:30. Gimana ini bang? Ya sudah, kalau itu merasa berat, jangan. Karena masuk Islam itu harus tunduk berserah diri kepada Allah. Jangan membantah. Kalau membantah perintah Allah berarti sama dengan iblis. Harus tunduk. Lama-lama, dia datang lagi kembali. Menangis, memeluk sama saya. Kenapa bang? Ada apa? Kupikir kematian. Ternyata dia mengatakan apa? Bang, apakah bisa sholatnya jangan 5 aja? Kalau bisa 100, kalau bisa 50, 100, sholat aja terus. Kenapa rupanya? Ternyata sholat itu membuat badan saya sehat, mata saya terang, pendengaran saya kemudian bagus. Kemudian apa? Penyakit saya yang tadinya asam urat sembuh. Yang tadinya tak bisa begadang dikarenakan sholat. Kenapa? Karena yang ada dalam hati saya hanya Allah, 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 Allah. Ini dia merasa kurang 5 kali sehari itu, dia maunya ditambah. Coba. Tidak kuat kalau 100 bang. Bohong itu bang. Enggak. Maksudnya andaikan bisa, tapi kan hukum Islam 5 kali sehari aja. Itu maksudnya dia melampiaskan rasa kemudian keinginan kecintaannya itu kepada Tuhan untuk sujud. Coba Anda bayangkan menghadap kepada Pak Presiden kita. Bangga kan? Ini menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Wow, nikmat sekali. Dan kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh orang muslim dan muslimah. Silakan. Oke bang. Terima kasih penjelasannya abang-abang ini. Kalau golongan abang ini sanggup melakukan perintah-perintah ya. Meskipun banyak begitu, sanggup melakukan perintah-perintah ya bang ya. Sanggup, buktinya kami menjadi masih muslim hari ini. Bukan karena keterpaksaan itu bang. Oh enggak, jangan. Tidak boleh terpaksa. Makanya dalam Al-Quran itu surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Karena bertuhankan Allah, mengislamkan diri menjadi manusia, dan mengqurankan kalbu kita, itu kudu ikhlas. Gak boleh melakukan sesuatu tanpa ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu jatuhnya ke munafik. Maka karena keikhlasan beribadah, maka meringankan segala sesuatu. Karena ringan segala sesuatu, maka apa yang terjadi? Ibadahnya ikhlas, rezekinya lancar. Coba lihat, orang-orang yang sholatnya ikhlas. Mungkin rumahnya sederhana, mungkin ke kantor juga masih pakai angkot, tapi lihat wajahnya. Subhanallah. Karena ada keikhlasan.
Makan sehari ikhlas, tidak makan sehari ikhlas, sakit ikhlas, semuanya indah. Sedangkan yang harus ditata dalam kehidupan ini ada kalbu, hati. Untuk apa rekening banyak kalau hati hancur? Untuk apa kemudian badan sehat tapi hati rusak? Tak apa. Makanya Barat yang sudah mencapai planet Mars, mereka hampa. Apa sih gini? Apa sih kayak begini? Harta sudah dapat, setiap malam kita hura-hura, tiap malam kita minum, tiap malam kita main perempuan, duit ada di mana-mana, semua anak sudah punya tabungan. Terus kebahagiaan apa yang kita punya ini? Kosong melompong. Sehingga apa? Mereka mencari kehidupan yang sebenarnya. Masuklah mereka berbondong-bondong ke Islam. Karena di Islam lah kebahagiaan itu diraih. Di Islam. Kristen, Bang Juma. Ya itu kalau tidak menggunakan akal, iya. Damai, tenang. Oke, kalau tidak menggunakan akal. Enggak, kita beramal juga kan di situnya kan kata Allah sendiri kan. Sekali lagi saya katakan kalau tidak menggunakan akal, Kristen itu damai. Tapi kalau Anda menggunakan akal, Anda akan berjalan di atas muka bumi seakan-akan menginjak bara api. Dan tak ada tempat Anda berlari selain hanya ada bara api. Dan saya bisa buktikan itu malam ini. Bang Juma, Siap. bro. Mana ada Masuk di dunia surga itu berarti, bukan karena amalan loh. Di Siapa Surah bilang? Al-Imran 3 ayat 132, tapi karena tanda rahmat dari Allah. Ah, betul. Nah, Ali siapa Imran tanda ayat rahmat berapa? dari Allah? 3 ayat 132. 132. Masuk Oke. surga itu bukan karena amal loh. Amal itu kan termasuk zakat, infak, sedekah, berangkat haji segala macam itu kan, sholat kan termasuk kan. Iya. Terus Nabi Muhammad sendiri juga kan ngomong juga bukan karena aku juga maksudnya. Hai Iya. paman bibiku anakku Fatimah, aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari siksaan Allah di akhirat nanti, dia bilang. Terus? Bukan karena Muhammad juga istilahnya kan, tapi karena Tapi? ada rahmat. Nah, rahmat ini datang caranya gimana? Rahmat Ingkar. itu kasih karunia. Ya. Rahmat itu Bagaimana bagus. bisa mendatangkan kasih karunia? Baca di QS 19 ayat 21. Iya, gimana caranya untuk mendatangkan kasih karunia? Sesungguhnya Isa Al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat bagi Allah. Efesus 1 ayat 7. Sebab Iya. di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusannya itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu tembusan artinya. Iya. Nah, Jadi Nabi Muhammad sendiri aja merendahkan diri loh. iya, Enggak menghujat ya, saya enggak menghujat. enggak, silakan. Tapi saya mau Anda itu diskusi dan saya pakai akal. Jangan kayak kemarin-kemarin. Enggak kan Bang Juma kan ngomong yang enggak ngomong binatang lah apa itu kan enggak etis, enggak etis. Maksudnya binatang gimana? Kemarin apa ya dia omong kemarin tuh ya? Apa tuh? Mancing apa? Apa Kamu makan babi sih dia bilang ini. Kan enggak perlu ngomong kayak gitu tuh. Nah, kan dalilnya pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Kan ada. Kan saya balas karena kan. Nah, situ kalau minum air kencing onta lebih najis saya bilang kan. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Minum air kencing onta itu ada. Kasih dalil. Mana dalil? Mana dalil kalau minum kencing onta itu najis? Dalil dong. Harus ada dalil. Kan kebilang berakal. Bukan hanya Itu kan kebencian. Itu kan kotoran bukan kebencian. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sementara di kitab yang Anda pakai, bakar roti pun di atas tai. Gitu kan. Bahkan menghapus dosa di dalam kitab saudara, kitab yang Anda gunakan, bakar tai. Kalau itu Anda jadikan sebagai sandaran. Makanya saya katakan, mari kita menggunakan akal. Coba-cobalah berdiskusi dengan Bang Suma, pakai akal. Cobalah. Itu berakal. Kalau orang yang tahu Kalau Islam, berakal. dia tenang. Kalau kita menggunakan akal, berarti panutan kita kemudian adalah apa yang tertulis di kitab kita. Kan begitu? Iya. Oke. Tapi kan Nabi Muhammad sendiri kan bersabda di QS 19 ayat 21 itu kan, Isa Al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah istilahnya kan. Oke, kita lihat. Dia sebagai hakim yang adil juga. Nah, hakim yang adil itu di An-Nisa 141 ini, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad kan, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu dan akan menjadi hakim yang adil. Oke, Di baik. An-Nisa 141 itu Allah sendiri loh yang hakim yang adilnya. Berarti Al-Quran itu udah menyebut dia itu sebenarnya bukan manusia biasa, dia itu adalah Tuhan. Oke, baik. Nah, Oke, Coba. oke. Anda dari sisi ini Anda menang ya. Oke ya. Nah sekarang mari kita lihat. Dia Jibril berkata, qala kadzaliki, qala rabbuki huwa alayhi hayyin. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Wa kana amran maqdiyan.
Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Nabi Isa itu rahmat. Bagi siapa? Bagi siapa? Seluruh umat manusia. Nah, sekarang Muhammad bukan orang Nasrani loh, bukan orang-orang yang ikut dia loh. Nabi Isa datang kepada Bani Israel sebagai rahmat. Nabi Isa bisa sebagai rahmat, juga bisa sebagai kutukan. Nggak bisa, kutukan itu ada tersirat dan tersurat. Nah, sekarang begini, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai Rasul? Kita baca di Yesaya aja 53. Nah, jangan dulu. Ini kita masih di sini dulu. Jangan dulu ke Yesaya. Itu kitabnya Yahudi. Di sini dulu di Al-Quran. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai Rasul? Kalau di Quran situ. Anda kan bawa Quran nih. Anda kan bawa Quran kaitannya dengan rahmat. Apakah orang yang menuhankan Nabi Isa itu rahmat atau justru itu kutukan? Ini yang saya ajarkan. Ini yang saya tanya kepada saudara. Nabi Isa rahmat kepada Bani Israel ketika dia Tuhan atau ketika dia Rasul? Kalau bagi kami tetap Tuhan. Nah, itu Anda jatuh kepada kekafiran. Itu bukan rahmat. Itu adalah neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru laqad kafara alladzina qalu. No. Kafir. Kafir. Menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa Al-Masih di atas. Sekarang yang mengikuti Isa dengan yang menyembah Isa apakah sama? Sama aja. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Mengikuti Nabi Isa dengan menyembah Nabi Isa itu beda. Mengikuti Bang Suma dengan menyembah Bang Suma itu beda. Makanya Nabi Isa itu rahmat bagi Bani Israel. Rahmat bagi alam semesta. Kalau Anda ingin mengatakan itu. Bro, saya bukannya dari semua bangsa-bangsa. Ya tuh, itu ajaran Kristen aja tuh. Matius 15 ayat 7 sampai 11. Hai orang-orang munafik, benar nubuat saya tentang kamu. Nah, itu Yesaya 29 ayat 13 tuh nubuatannya itu di Perjanjian Lama. Ya, apa yang dikatakan di sana? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Baik. Tuhan Yesus sebentar. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah manusia yang dihafalkan. Bagus. Nah, sekarang yang mengajarkan sampai kalian hafal hari Minggu itu menyembah Yesus di gereja, siapa yang ngajarin? Kok hafal kali? Kenapa bukan hari Senin, hari ini Rabu, hari ini Sabtu, hari ini Jumat? Kenapa hafal kali? Hari Minggu harus nyembah Yesus, itu ajaran dari mana? Senin sampai Sabtu itu Allah menciptakan dunia. Saya tanya dulu, kamu kok hafal kali hari Minggu harus ke gereja nyembah Yesus? Itu ajaran siapa? Kan hari Sabat. Hari Minggu kan libur. Saya tanya sekali lagi. Anda kan membawa kitab Yesaya dan pengakuan Yesus 5. Percuma mereka menghormat kepada aku sementara perbuatan pekerjaan mereka mengikuti perintah manusia. Anda menghafal tanggal 25 pesta. Tanggal 31 Desember pesta. Hari Minggu nyembah manusia Yesus. Pertanyaan saya, amalan-amalan yang kalian hafalkan ini secara turun-temurun itu ajaran manusia atau ajaran Tuhan? Contoh, nyembah Yesus itu ajaran siapa? Jawab. Dia kan udah ngomong. Percuma mereka beribadah kepada Buku, sedangkan ajarannya mereka ajaran ialah beribadah di situ bahasa Yunaninya apa? Itu perintah Musa. Saya tanya dulu, beribadah di situ bahasa Yunaninya apa? Kalau itu saya nggak antulah. Beribadah di situ menghormat. Menghormat, bukan beribadah menghambakan diri, tapi menghormat. Percuma mereka menyanjung, percuma mereka memuji, percuma mereka menghormat, tapi hanya di mulut, sedangkan pekerjaannya adalah pekerjaan manusia. Kita buktikan. Anda mengatakan Yesus itu kasih, Yesus itu jalan, Yesus itu adalah hidup. Nah sekarang, ajaran siapa sampai Anda menyembahnya? Ya memang di Alkitab, kita kan harus percaya. Ajaran Paulus. Inilah Anda yang disinggung oleh Yesus. Sebentar, Bang Zuma, sebentar. Situ kan taunya, saya sering dengar situ kan ngomong kan Paulus melulu. Kamu nggak tahu kan kalau di situ ada Lukas, ada Markus, ada Yohanes, ada segala macam kan, ada Matius di situ kan. Nah, terus kenapa rasulnya disebut Paulus melulu yang disebut? Nah, itu udah kesalahan besar. Tunggu. Saya kasih dasar. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Anda. Saya kasih datanya ya. Kenapa harus Paulus? Kita lihat. Galatia 1. Galatia 1 nomor 15. Boleh Anda bacakan kepada saya?
Kebetulan saya nggak ada Alkitab di Oke, saya bacakan kalau begitu. Apa kata Paulus di dalam Galatia 1:15? Tetapi waktu Dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini Paulus tahu dari mana kalau dia dipilih jadi rasul dari kandungan ibunya? Dia kan dipilih Yesus, bukan dia yang milih. Dari mana Anda tahu? Waktu dia mau bunuh apa murid-muridnya Yesus naik kuda itu loh, yang keluar cahaya langsung, nggak ada zamannya dia nggak ketemu Yesus, itu bukan zamannya Yesus itu. Yesus sudah naik ke surga itu. Nah, terus dia dipilih sebagai apa? Dia dipilih sebagai apa? Karena sebagai rasul, Nah, sebagai rasul, utusan, bukan sebagai nabi ya. utusan, Salah loh, sejak salah dalam loh. rahim kan? Sejak dalam rahim kan? Ya, kalau nabi, sekarang saya tanya, nabi itu apa? Tunggu. Jangan kesana dulu. Sejak dalam rahim, Paulus itu diutus sebagai rasulnya Yesus. Betul? Dia ketemunya itu di Tarsus kalau nggak salah itu. Berarti ucapan Paulus ini dusta atau tidak? Tapi kan memang dia dipilih, memang Yesus milih. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, Ananias. bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Ada nggak Paulus di situ? Rasulnya nggak ada, dia nggak ada. Nggak ada. Saya bilang kan, zamannya beda. Nggak ada. mereka, Nah, beda. terus kapan Paulus dipilih dalam rahim? Dan siapa yang memilihnya dan dipilih sebagai apa? Kalau kita sekarang misal Muhammad sama Allah kan, Kenapa lari ke situ? Anda kan bertanya kepada saya nih, kenapa harus Paulus? Karena satu-satunya pembohong besar, Dajjal, yang mengarang cerita dia dipilih dari sejak dalam rahim, itu hanya Paulus. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim, maka rasul pertama yang akan membentengi ajaran Yesus dari serangan Romawi dan Yahudi adalah Paulus. Faktanya justru dialah serigala berbulu domba yang dimaksud oleh Yesus tersebut yang melahirkan agama Kristen. Aku pakai sebagai alatku, kata Yesus. Kata siapa? Ananias. Dia kan Kata siapa? Ananias, kamu datang ke tempat ini. Oke. Dan ketemu namanya Paulus. Dia mengenai saudara-saudara kita, maksudnya orang yang percaya yang dia kan. Tapi ini orang, kata Yesus, saya bisa ngebaca dia ke depan. Dia ini akan aku pakai sebagai alatku, kata Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada di kisah perang itu. Saya kan ada belajarnya itu. Tunjukkan kepada saya supaya saya ajarin Anda. Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan dan muridku percaya. Aku rasul. Bohong. Aduh, bertakia nih kawan satu ini. Aduh. Yohanes 17:8. Aku rasul. Meskipun dia utusan ya, meskipun dia bukan manusia biasa. Aduh, kita pakai logika lah. Dia datang dari surga. Dia bukan dari dunia. Iya. Silakan aja. Tapi Yesus mengakui dirinya Tuhan atau rasul? Tuhan. Tapi di mana Yesus mengaku? Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku Tuhan. Ya ampun, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar kata kamu bahwa akulah guru. Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bahasa Arab, bahasa aslinya apa di situ? Oke, ya udah, kalau saya ikut deh. Kurios. Oke, saya ikut ya. Kalian bilang Tuhan ya. Al-Malik di 99 nama-nama Asmaul Husna dengan sifat-sifatnya, nama-nama Allah itu artinya apa? Saya tes dulu, Al-Malik. Nah. Al-Malik kenapa Al-Malik? Lu jangan searching cepet. Saya tanya kenapa Al-Malik? Ada apa dengan Al-Malik? Ini saya jawab. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Nah, terus sifat-sifatnya kan 99 dengan sifat-sifatnya itu. Al-Malik ini kenapa? Al-Malik artinya apa? Raja atau penguasa. Terus? Ya, Tuhan atau Raja kan. Wahyu 19 ayat 16. Tuhan atau Raja. Dan Iya. Gimana Anda mendapatkan data? Iya, ayat ini Wahyu 19 ayat 16 dan jubahnya namanya yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Tuh. Kata siapa? Kata siapa? Di Wahyu 19 ayat 16. Wahyu. Oke. Sekarang Yohanes 17:8. Dengar. Yohanes 17:8. Apakah sudah ada kitab Wahyu di situ? Pada zaman Yesus, apakah kitab Wahyu sudah ada? Lah. Wahyu itu kan kitab ini terakhir. Yesus kan mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Mereka telah menerima
Ada enggak kitab Wahyu di abad pertama? Wahyu. Belum ada, Bang. Cuma Belum ada. diwahyukan. Belum ada. Segala Bukan firman, diwahyukan. kata Yesus, Bung. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Engkaulah yang merasulkan aku, mengutuskan aku. Gak bisa. Yesus mengaku muridnya percaya Yesus rasul. Bro, kita nggak bisa kalau perikop kita ambil begitu cara pandangnya juga nggak bisa. Karena apa? Utusannya itu kan beda. Segala firman, Yesus telah mengatakan semua firman, semua tak ada lagi. Dan setelah semua firman itu sampai kepada muridnya, muridnya percaya dia hanya rasul. Kok Anda mau rubah? Yesus yang mengaku begitu kok. Muridnya aja panggil dia Tuhan, gimana? Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Dia utusan tuh maksudnya dari firman Allah dan roh Allah sendiri, roh kebenaran. Nah, berarti Yesus bohong. Enggak, saksinya Allah, maksud dia nggak sering ngomong Allah itu. Berarti saya tuh maksudnya apa ini? Muridnya percaya setelah menerima segala firman yang Yesus terima dari Bapaknya, dari Tuhannya. Murid percaya Yesus utusan Tuhan. Terus? Apa yang di ayat lain? Ya Tuhan ini kan segala firman. Yohanes, Bung, segala firman. Semua firman. Berarti termasuk Yohanes 13:13, termasuk Yohanes 10:30. Yohanes 20:28 berarti termasuk juga dong. Termasuk Yohanes 20:28. Sudah masuk semua segala firman. Betul. Kalau segala firman itu berarti bukan comot-comot ayat. Segala firman artinya semuanya. Betul. Nah, setelah semuanya diterima oleh murid kemudian percaya Yesus ini sebagai apa? Tuhan. Kata Yohanes ya, 20:28. Thomas menjawab dia Tuhanku dan Allahku. Sekarang saya bertanya Bang. Sebentar. Allahu Akbar. Tunggu dulu, jujur dulu. Tapi kita berbeda. Setelah semua ajaran, setelah semua firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan agama yang muncul belakangan. Setelah murid-muridnya semuanya menerima firman dari Yesus, menurut Yesus, semua muridnya percaya kalau dia adalah Tuhan. Itu kan? Nah, lihat. Kamu itu penipu. Jangan ngomong gitu dulu. Nakal. Kamu itu. Sebentar, bro. Tunggu. Rasakan dulu lidahmu ini harus dipukul dulu. Sebentar. Suka berbohong itu. Udah tua suka berbohong. Nah, makanya jangan bohong. Enggak boleh gitu. Baca dalilnya Yohanes 17:8. Lato lo gede lo ntar. Baca dulu dalilnya bro. Baca. Ya, udah baca ya. Nah, silakan. 17:8. Jangan-jangan Anda belum baca baru komentar. Baca dulu. Ini kan dia belum baca baru komentar nih. Bahaya ini. Baca dari tadi kayak orang bodoh saya di sini. Baca. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Yohanes 17:8. Bukan. Iya, itu kan utusan. Nah, di sini kamu harus baca juga. Yohanes Jangan kamu comot-comot ayat. Jangan kau comot ayat juga. Kan dicomot juga. Tapi di sini Yesus mengatakan semua firman, berarti cakupannya semuanya sudah ada di sini. Iya, termasuk ini. Ini nih, Lalu iya dia termasuk data yang kamu bawa itu sudah masuk ke semua firman yang dimaksud Yesus. Iya, kamu berasal dari bawah, kata Yesus. Aku berasal dari atas, kamu dari dunia. Terus setelah itu sampai kepada murid Yesus, murid percaya sebagai bahwa kamu akan mati dalam dosamu, Zuma. Aduh, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah parah. Ini mah kalau jurus gereja ini. Aku mulai memahami ini Bang. Siksak diam dulu. Siksak diam dulu kau. Silakan siks. Ada 2 siksak nih. Saudara Z, saya tanya sama saudara. Ketika Yesus mengatakan semua firman yang engkau sampaikan kepadaku, apakah maksudnya adalah semua tinta merah yang ada dalam kitab saudara? Dia mau merah kayak mau apa kayak yang penting tulisan dia tuh hurufnya gede. Jangan kayak gitu, kalau Muhammad gitu. Kecil tulisannya kecil, M-nya kecil. Kalau Yesus segala firman, apakah maksudnya adalah semua sabda-sabda Yesus yang ada di kitabmu? Kamu akan mati dalam dosamu, dia bilang. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Bisa memang nggak bisa keluar dari cangkang kekafiranmu, Bung. Nggak bisa. Anda membantah Yesus. Anda membantah Yesus. Ayatnya. Anisa 4:1. Anda membantah Yesus. Al-Imran 55.
Malah lari ke kitab sucinya. Lari ke kitab sucinya agama lain. Di dalam ajaran Islam, Bung, saya kasih data ya. Gimana kamu bilang kafir? Dengar. Wa is qalallahu ya Isa bin Maryam. Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. A'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen sembahlah aku selain daripada aku? Sembahlah Yesus selain daripada Allah. Apa kata Isa alaihissalam? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah aku. Itu aja ketahuan bohong. Loh, itu dalilnya. Coba kamu baca. Yesus ngomong bahasa Arab. Yesus gak ngomong bahasa Arab. Tapi kalau bertaburan bahasa Arab di Bible, boleh. Sampulnya Alkitab. Sampulnya Alkitab. Dia nggak bisa Saya baca diskusi. Nama Tuhannya Arab. Nama Sebentar kawan. Rasul, ayat, semua bahasa Arab diambil. Tapi giliran diterjemahkan Al-Quran ini dengan menggunakan literasi mereka tertawa. Itu namanya dungu. Umat dungu. Itu namanya dungu itu, Bang. Anda kan membawa-bawa Nabi Isa, berarti Anda membawa Yesus kan? Maksudnya kan gitu. Saya sebagai guru, untuk supaya kamu paham, sebagai level anak TK, Nabi Isa ini kusebutlah Yesus. Karena kamu membawa Al-Quran itu tujuannya apa? Untuk Yesusmu kan? Benar nggak? Benar nggak? Kamu ngambil Al-Quran untuk Yesusmu kan? Kenapa takut? Benar nggak? Jangan di-mute. Jangan di-mute. Kamu mengambil Al-Quran Nabi Isa untuk menyamakan dengan Yesusmu kan? Benar nggak? Kenapa? Itu kan kata kamu Isa itu adalah Yesus, tapi kan ceritanya Justru karena itulah saya mengatakan narasi, terus kenapa kamu tertawa? ya, ngomong bahasa Arab. Nah, sekarang kenapa Anda membawa Nabi Isa? Kenapa Anda membawa Nabi Isa? Bisa diskusi dia. Kalau bukan Yesus, maksud Anda tuh? Tidak ada yang bisa kamu bodohi. Kamu ditertawakan umat Islam. Saya katakan di awal tadi, mustahil orang itu Kristen dalam waktu yang bersamaan membahas Bible dia waras. Pasti gila. Pasti gila. Belum pernah saya menemukan orang Kristen waras membahas Bible. Pasti gila. Itu prinsip itu. Nah, sekarang yang tadi siapa zigzag? Kamu coba renungkan yang saya katakan. Tidak akan mungkin dalam keadaan yang sama seorang Kristen membahas Bible dengan akal, dalam waktu itu dia waras. Pasti sinting, pasti miring. Atau dalam keadaan dungu, memperbodoh diri. Itu pasti tuh. Itu saya dapat pastikan. Makanya tadi, Anda lari ke Al-Quran kan? Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Kenapa Anda membawa Nabi Isa? Karena Anda berharap Nabi Isa Yesus. Nah, sekarang saya bahas Yesus di dalam Al-Quran kalau begitu. Yesus berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu juga terkonfirmasi di Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar daripada aku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Maha suci engkau ya Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, karena itu bukan hakku. Itu yang perlu saudara zigzag. Ya, otakmu zigzag, makanya kamu tidak sampai kepada poin kebenaran. Saya doakan mudah-mudahan hatimu dilembutkan untuk bisa menerima ajaran Yesus, yaitu ajaran Islam. Oke, lanjut. Kalau udah tersulut dia ketawa-ketawa gitu loh. Saya bang. Ya silakan. Saya nggak mau membahas masalah Kristen bang. Saya bertanya untuk langkah-langkah untuk menuju ke Islam bang. Maksud saya di situ bang. Kan mulai tadi saya diam bang. Soalnya dia itu kan teman saya. Sudah gimana ya? Dia sudah paten di situ sudah. Nah, gini ini sak. Sebelum kamu melangkah, menurut kamu nilai tadi gimana diskusinya tadi antara Banjuman dengan dia ya? Penilaian kamu seperti apa? Kalau temanku itu tadi kayaknya
dia sudah paten, sudah ngeyel meskipun dijelaskan begitu. Masya Allah, bagaimana? Enggak masuk dia. Enggak masuk dia. Karena dia, mengapa saya enggak pernah ke gereja? Sudah lama, hampir 4-5 tahun. Ya itu. Karena doktrin dan dogma Pak Pendeta itu yang bikin dia itu nggak bisa masuk dijelaskan dengan Bang Juma. Mas. Ya, silakan bertanya, Bro. Yang terkait yang tadi itu masalah aturan-aturan dalam Islam itu yang pasti bisa dilaksanakan semua ya. Bisa, Bang. Justru Anda rindu untuk tidak melakukan itu. Kalau Anda sudah merasakan sentuhan air wudhu, Anda sudah bisa merasakan kemudian indahnya bertuhankan pencipta langit dan bumi, maka tak ada yang berat di Islam itu. Tak ada yang berat. Bayangkan saja nih, seperti saya Bang Suma misalnya ya, selalu menjaga diri dari wudhu. Dan itu tidak susah. Susah bagi orang yang tidak mencoba. Tapi bagi orang yang selalu kemudian hatinya Allah, 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 menjaga dirinya dengan wudhu pun itu bisa. Coba. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat dalam hidup itu. Kenapa? Ketika kita dekat kepada pencipta langit dan bumi, apapun masalah kita di atas muka bumi ini gampang. Contoh nih, kita takut kepada neraka. Kita takut kepada kemiskinan, kita takut kepada kematian, kita takut. Tetapi yang memiliki semua itu adalah Allah. Ketika kita dekat kepada sang pemilik, apa yang kita takutkan? Tempat sandaran kita adalah beliau. Contoh, Bang Suma dekat dengan saudara Zigzag. Di rumah saya ada anjing, ada anjing apa yang paling sangar tuh? Atau harimau yang sangat ganas. Anda mau ke rumah saya, apakah Anda harus khawatir kepada harimau saya, kepada singa saya yang mengejaga sekeliling rumah saya? Karena Anda ingin bertemu? Tidak. Kenapa Anda tidak perlu khawatir? Karena Anda kenal akrab dengan Bang Suma. Tinggal Anda nelpon. Anda Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam saudara Zigzag. Gimana? Apa kabar? Baik Bang. Bang, saya mau ke rumah abang nih Bang. Oke. Karena kamu intim dengan saya, apa perlu kamu takut dengan harimau? Apa perlu kau takut dengan singa yang ada di halaman rumah saya? Tidak. Karena aku sayang samamu, karena aku adalah sahabatmu, maka aku perintahkan singa-singaku untuk masuk ke dalam kandang. Kenapa? Tamu hormatku mau datang. Ketika kamu mati, siksaan kubur ditutup. Ketika engkau bangkit dari kematian, padang mahsyar panasnya ditutup. Ketika engkau lewat dari padang mahsyar, api neraka ditutup untukmu. Pintu surga yang dibuka oleh Allah untukmu. Kenapa? Engkau adalah kekasihnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jangan khawatir dengan apapun jika kita bersama dengan yang memiliki segala sesuatu. Anda dekat dengan presiden? Apa itu pasti, Bang? Pasti. Itu pasti. Pasti. Itu pasti. Anda dekat dengan presiden, apakah Anda masih ada Anda takutkan di Indonesia? Polri Anda takut kalau Anda dekat dengan Pak Jokowi, Kapolri. Anda takut kepada jenderal berbintang 19 kalau Anda dekat dengan presiden kita? Gak mungkin. Gak mungkin. Orang-orang lah yang akan takut kepada Anda. Orang-orang lah yang akan segan kepada Anda. Kenapa? Backingan Anda presiden. Kalau backingan kita pencipta langit dan bumi ini, kira-kira yang berani sama kita apa? Rasa lapar? No, takut rasa lapar itu. Rasa ngantuk? Tak ada takutnya. Makanya kenapa orang itu heran? Bang Suma kapan tidurnya? Pemilik kesengsaraan, pemilik rasa ngantuk, itu adalah Allah. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut tidak tidur? Kenapa harus takut tidak makan? Kenapa harus takut kemudian untuk beribadah? Kenapa? Sementara pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengar. Jangan dipikir apa pencipta kita itu tertidur. Pencipta kita itu mati atau lapar. Jangan dipikir kayak begitu. Pencipta langit dan bumi itu memiliki CCTV di mana-mana. Jadi semua pergerakan kita itu dimonitor oleh pencipta. Maka dekatlah kepada pemilik CCTV. Selalulah kemudian menari. Selalulah kemudian bersenang gurau. Selalu kemudian beradaptasi dengan beliau. Ya Rabb, Dikau wahai yang menciptakan aku. Udah selesai. Berdialog dengan beliau. Apapun keadaannya. Jadi nggak perlu takut. Yang takut itu yang tidak mengenal Tuhannya. Nah, itu bahaya. Ya Dende, itu yang bahaya. Mana orangnya? Kok
meninggalkanku seorang diri. Allahu Akbar. 2 zigzag, lari tersiksak-siksak. Allahu Akbar. Nah, segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. masih sama yang tadi. Ya Allah ya Karim. Oh bro, kamu dikasih tahu. Aduh, coba baca, coba baca Yohanes 17:8. Baca. Ya, saya udah tahu kemarin kan udah tahu, udah dibongkar, dilihat. Iya, baca. Terus kenapa kamu merubah yang tadinya percaya dia rasul, diutusan? Kenapa kamu merubahnya Tuhan? Zuma, saya 1 menit atau 30 detik aja kasih saya utarain ya, sebuah dia Tuhan. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Jangan limit ya, saudara yang di atas. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu kepada imam-imam Farisi, Saduki segala macam ini? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, dia bilang. Pertanda tanya ini. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan dan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Tuh, kamu bacanya harus utuh seluruhnya, bro. Oke, baik. Mantap. Saya boleh nggak saya tepuk tangan, Bu? Gemetaran lo, aku merinding lo. Iya, benar bro. Oh iya, saya nggak perlu dipuji, saya nggak perlu dipuji. Enggak. Dalilmu itu buat saya merinding. Oh, ternyata begitu ya. Tepuk tangan lagi sekali. Iya. Wih. Dan Yohanes 5 ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ya Allah ya Karim. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya, dibilang. Tuh kata Tuhan Yesus. Makanya dia kayak gini loh, kayak slang kan konser. Iya. Woi. Ke para selengker kan, aku ini slang lo kan nggak mungkin begitu bro. Kayak orang PA kan berarti kalau dia kayak gitu. Iya betul. Kayak orang nggak punya jati diri gitu loh, kehormatan gitu loh, nggak ada kemuliaan. Benar kan? Masa slang ngomong, aku nih selengker, aku nih slang woi kepada selengkernya itu, kepada itunya, ngefan. Kan nggak mungkin kan? Ya. Pada pengikutnya. Tapi kalau selengker mengatakan aku adalah gomlo, orang nggak percaya lah. Iya, nggak percaya kan? Makanya kenapa? Karena slang itu bukan gomlo. Jadi kalau ada orang manusia yang kentut, mengaku Tuhan, orang percaya nggak? Nggak bisa. Kalau Tuhan harus diuji, bro. Nggak bisa. Semua. Sekarang dengarkan. Anda sudah minta waktu. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Boleh. Oke. Anda membawa Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Oke? Sekarang saya bantu Anda untuk memahami. Boleh Anda bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4? Saya nggak ada Alkitab, bro. Oke, saya bacakan ya. Kamu baca aja nggak apa-apa. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Malaikat dipanggil apa? Tunggu dulu. Malaikat dipanggil apa di sana? Itu bukan Tuhan Yesus yang ngomong berarti. Saya tanya dulu. Itu ayat apa dong? Ayat apa? Kisah Para Rasul 10 ketika Yesus kemudian diberi kekuatan. Kisah Para Rasul 10. Iya. Dia nggak pernah ngomong Tuhan loh. Dia nggak pernah ngomong Tuhan loh. Jujur loh. Saya selama Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Ada yang bisa baca atau ada yang bisa tampilkan ke saya? Nomor 4. Berapa? 4. Langsung aja lu jangan tergesa-gesa. Ini untuk menjawab tuduhannya ILNT Yohanes 10 34 35 36. Saya sudah sering mengajari lulusan STT meskipun S2 bang. Jadi jangan cobai saya dengan dalil. Anda baca Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Silakan. Ya baca silakan, saya enggak ada Alkitab. Dia menatap. Ya. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Kok malaikat dipanggil Tuhan? Satu ya. Satu. Tak ajarin. Bisa Anda tunjukkan Kejadian 31 nomor 11? Coba silakan. Saya baca. Itu dong, kamu paparin dong. Kamu kan udah ada bisa apa? Dua itu kan flashback itu kan, bisa depan bisa di belakang kan. Coba. Iya, saya bacakan dulu. Nanti kita akan kembali ke Yohanes 10 kan. Okay. Dan malaikat Elohim berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. 2 ya. Kejadian 22 nomor 11. Kejadian tuh Tunggu. Itu kita perjanjian lama. Aduh, ketahuan udah nggak ngerti. Oke, sabar dulu. Izinkan saya. Bro, dengerin dulu. Izinkan saya berbicara dulu. Oke, 2 ya. Sudah 2 manusia. Diskusi santun lah. Sudah 2 manusia yang memanggil malaikat itu Tuhan.
Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham! Sahut Abraham kepada malaikat itu. Ya Tuhan. 3. 3 ya? Yesus panggil Tuhan kan, bukan Yesus panggil yang Memang bukan ya. Dengar dulu. Nanti kita akan kembali ke situ. Nah sekarang cukup 3 aja. Saya masih banyak data-data di mana semua makhluk ketika bertemu dengan malaikat memanggil Tuhan. Karena siapa? Kenapa dipanggil malaikat itu Tuhan? Karena menurut Yesus, kembali ke Yohanes 10. Karena menurut Yesus apa tadi? Anda yang membawa itu kan? Karena menurut Yesus, tidakkah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jika mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut Allah, kan kitab suci tidak bisa dibatalkan. Kata Yesus, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan, tetap Tuhan. disebut Enggak ada yang mustahil. Saya termasuk ngajarin Itzhak ini, biar dia otaknya terbuka. Dia itu kesalahan Anda, justru Anda yang tidak paham. Yesus mengatakan, bukankah sudah tertulis di dalam kitab Taurat, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Nah, Yesus tugasnya menyampaikan firman atau tidak? Ya firman, dia kan firman Tuhan sendiri. Waduh, mulai nakal. Enggak. Yesus ini penyampai firman atau bukan? Dialah firmannya itu. Nah, itu. Jangan bawa ajaran gereja dulu, Saya tanya, Yesus ini penyampai firman atau bukan? Saya bawain Alkitab, lu bilang bawain ajaran gereja. Ntar saya bilang lu baca, lu buka. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Saya ulang lagi. Yesus, menurut Yesus penyampai firman atau bukan? Dialah yang sabda itu sendiri. Dialah sang firman. Jangan kamu bawa ajaran pagan Kristen dulu. Menurut Yesus dulu, Bang. Menurut Yesus, Bang. Menurut Yesus, dia penyampai firman atau bukan? Lu jangan arahin kayak gitu dong. Lah kan Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Sehingga Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Tadi kan saya katakan kepada saudara, bagaimana di Kisah Para Rasul, malaikat dipanggil Tuhan. Bagaimana di Kejadian 22 nomor 1, malaikat dipanggil Tuhan. Kejadian 31 nomor 11, malaikat dipanggil Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, kepada siapapun firman itu diperintahkan untuk disampaikan, maka dia disebut Tuhan. Musa beda. Lalu dia penyampai firman. Emang dia dipanggil Tuhan? Yes. Punya bapak Iya. Allahu dari rahim keluar bapak ibu punya biologis, punya bapak biologis, jangan ibu biologis kan? Kalau Yesus saya tanya balik dalilnya bapak biologis siapa? Sekarang akui dulu, jangan kemana-mana. Yesus penyampai firman atau tidak? Dialah sang firman dan sang sabda. Ajaran Kristen yang dia bawa. Kenapa Anda tidak mau mengemukakan ucapan Yesus sendiri? Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Itu sabda Yesus atau bukan? Bukan sabda Yesus, tapi memang kan orang mencatat kan. Dari lahirnya Kena dia kan kau di situ. Tuhan dan tidak ada juru selamat selain pada. Sementara yang saya tanya, pengakuan Yesus bukan pengakuan pengarang buku Yohanes. Susah Bang, susah. Kita susah ketemunya. Anda menggunakan akal-akalan, saya menggunakan data. Itu bedanya kita di situ. Dari dulu loh, dia kalam Allah. Aduh. Dia kan waktu orang Yahudi ngomong, Bapak kami itu Abraham, dia bilang. Apakah kamu itu lebih tua dari Abraham? Apakah kamu itu lebih adal dari Abraham? Jadi kok ini orang kayak orang gila ya bicara ya? Memang udah turunin aja, turun. Mas. Jangan kalian yang salah. Kalian kalah ini, kalah debat kalian turunin saya. Kalau debat kita kalah gila, Kami masih waras jadi harus turunkan. Kalian stres ini. Maaf saudara Zigzag. Anda bukan tempatnya di sini. Ngaku utusan dibilang enggak. Tuhan. Yesus menyampaikan firman dibilang enggak. Ini kan penipuan melulu yang dia sampaikan. Itu makanya saya katakan Anda mewakili gereja. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika syarrul bariyah wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu adalah
penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Yesus jelas mengaku rasul, dipelintir dia adalah Tuhan. Saya tanya loh, padahal menurut Yesus, murid-muridnya percaya dirinya rasul atau apa? Murid-muridnya percaya menurut Yesus, muridnya percaya dia adalah Tuhan. Iblis. Menurut Yesus dia penyampai firman atau bukan? Dia adalah firman itu sendiri. Padahal yang saya tanya ini menurut Yesusnya, bukan menurut gereja. Kalau menurut gereja, Yesus itu firman itu sendiri. Tapi saya kan tidak nanya itu, yang saya tanya, menurut Yesus, dia penyampai firman atau bukan? Apa dia jawabnya? Dialah firman itu sendiri. Aduh, parah. Ini Kristen kali dia. Kristen kali dia. Gak bisa berubah. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Nabi Musa, Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu Nabi Musa tuh. Makanya Nabi Musa Karena kenapa? Tuhan datang kepada lidah Musa untuk mengajarkan tentang firman Allah. Maka innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sujudlah, ibadahlah untuk mengingatku. Apakah Nabi Musa yang Tuhan? Tidak, dia hanya penyampai firman. Sama ketika saya muncul di tengah-tengah saudara-saudara, lalu saya naik ke atas mimbar, lalu saya berkata, Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Oh, kaget orang Islam dalam Al-Quran, di dalam masjid. Wih, ada Allah di atas mimbar. Itulah kalian saudara-saudara Kristen yang digunakan akal, diperbodoh oleh gereja. Ya, gimana? Izin bang, bentar. Ada yang bilang Roy itu Roy ya udah 2 kali naikkan, udah 2 kali dijambak, dia cuma main-main, gak usah digubris teman-teman. Itu hanya main-main. Oke Bang Zigzag, lanjut. Kenapa Roy? Dia dari tadi komen mau syarat, padahal dia udah naik, terus 3 kali aku jambak nggak naik. Cuman main-main, udah sering dia kayak gitu komen di sini bilang mau syarat, cuman bohong-bohong aja itu. Oke, lanjut Bang Zigzag. Gini bang, kalau sahabat saya itu masih rajin dia bang, masih rajin dibodohi. Masih rajin ke gereja dia bang. Artinya masih rajin dibodohi. Ya, saya kurang tahu bang kalau gitu. Loh, ya, bang. Anda sendiri tidak ke gereja kan karena nggak mau dibodohi, betul nggak? Ya, latihan yang jangan gitu ya. Enggak bang, saya nggak bilang gitu bang. Jangan bohong lah. Jangan bohong. Saya nggak berani bilang gitu. Cuma saya itu nggak mau membahas masalah itu bang. Saya itu yang mau saya tanyakan itu kan tentang keislaman bang. Gitu. Oke, baik. Masuk lagi kita. Ya, yang selanjutnya tadi itu bang, katanya abang kalau sudah masuk kita bisa menuruti aturan-aturan yang berbagai macam aturan itu abang sanggup sama teman-teman abang sanggup untuk melaksanakan gitu kan maksudnya tadi bang. Iya, betul. Iya, apakah nggak mengganggu ke pekerjaan atau ke hubungan keluarga gitu bang? Enggak, justru umat Islam itu diajarkan untuk membimbing keluarga untuk menjadi muslim yang taat. Jadi kompak kita. Pada waktu subuh, setelah kemudian Bang Suma habis debat, anak-anak bangun. Neng bangun, Aa bangun, Dek bangun. Kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Itulah manfaatnya kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu di Islam. Karena kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di atas muka bumi. Sekarang begini, Bung. Kehidupan kita di atas muka bumi ini kalau di Islam ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan manusia selain hanya untuk beribadah. Maka di Islam itu yang saya lakukan sekarang ini itu ibadah. Berdiskusi kayak begini itu ibadah. Itu ibadah, Bang. Oh, saya bukan kesini untuk yang lain, saya ini ibadah. Sahabat-sahabat saya mendengarkan apa yang saya sampaikan itu adalah ibadah. Teman-teman Islam yang ada di bawah itu ibadah. Semua yang kami lakukan adalah nilai ibadah. Maka terkumpullah kemudian
poin-poin amalan-amalan yang ada dalam ajaran agama Islam kepada kami. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Bukan mobil, bukan duit, tapi amalan baik. Makanya dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati. Kemana mereka pergi? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang sebaik-baiknya makhluk. Siapa? Umat Islam yang beribadah, yang taat, yang saleh soleha. Mereka ada sebaik-baiknya makhluk. Kemana mereka pergi? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Makanya jaminan Islam surga itu ayatnya terlalu banyak dalam Quran. Innal ladzina amanu wa amilus salihati, innal ladzina amanu wa amilus salih. Bertaburan. Kemana mereka pergi? Jannah, surga. Nah, sementara kalau kita cari mana ajaran Kristen yang mengatakan di dalam Bible Kristen masuk surga, tak ada dalilnya. Tak ada dalilnya. Tapi kalau dikatakan Kristen masuk neraka, dalilnya banyak di Bible. Nah, saya bisa nunjukkan. Jangan gitu bang. Jangan Takut gitu, ya? Bang. Takut. Gini bang, gini. Datanya mana datanya? Mau? Abang Mau data Kristen masuk neraka? Mau? sudahlah bang. Gini aja sekarang. Mana? Ini saya ini Kasih. di luar bang. Kasih Bang Juma, Eja minta tuh, kasih. Mau? Serius? Coba mana? Oke, mari kita lihat di dalam Matius 7 nomor 15 ya. Matius 7, kita lihat. Saya baca bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api apa ini? Api unggun atau api neraka? Ini api neraka ini, Bung. Saya lanjut. Di mana Kristen? Kita lanjut nomor 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Satu, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu. Kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? 3, mengusir setan demi namamu. 4, mengadakan mukjizat pakai namamu. Ini siapa ini? Siapa ini? Yang melakukan ini siapa? Bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa tadi buahnya? Bagaimana buahnya tadi? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, kemudian pakai nama Yesus. Itu agama apa tuh? Kristen. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Neraka nih. Markus 9 nomor 49. Setiap orang Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Masih kurang? Matius 23 nomor 15. Orang yang mengikuti agama yang didirikan oleh orang Farisi Paulus adalah orang neraka. Kurang apa lagi? Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Karena dia adalah orang yang temek, najis. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait Allah. Karena dia adalah najis, tidak bersunat. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat yang adalah orang najis, haram hukumnya masuk ke surga. Lalu kalau tidak ke surga kemana? Ya ke neraka. Dalil jelas. Yehezkiel 44, Yehezkiel 66. Yehezkiel 66 nomor 12 dan seterusnya. Tuhan akan datang membawa api untuk menghanguskan orang-orang yang makan babi.
kemana? Kristen mau kemana? Kristen mau kemana? Tak ada dalilnya Kristen dijamin selamat. Dijamin api neraka, iya. Dan saya sudah tunjukkan kepada saudara. Oke, silakan. Mungkin kembali ke zigzag. Saudara Eja, tugas saya sudah selesai, Bang. Silakan saudara zigzag, ada lagi? Oke Bang, saya terima kasih atas penjelasan Abang itu. Saya sebagai manusia juga, Abang sebagai manusia. Kalau memang Abang mampu, ya kira-kira karena saya manusia, ya mungkin mampu juga Bang, kan gitu Bang. Iya, memang mampu. Coba. Memang mampu. Karena kita disetting oleh Allah dengan bentuk tubuh seperti ini memang untuk diperuntukkan untuk sujud, melakukan gerakan sholat. Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Daud, siapa lagi? Salomo, Yakub. Semua mereka sujud, mempraktekkan sujud dalam beribadah. Bukan salto-salto. Yang saya pikir itu Bang, nanti kalau melaksanakan semua aturan-aturan itu, kita nggak akan bisa bergerak. Yang saya pikir dari kemarin-kemarin kan begitu Bang. Kata siapa? Saya ini Bung, ini kuceritain sama ya, bukan ria ya teman-teman. Saya ini memimpin sebagai dirut beberapa perusahaan. Oke? Saya juga adalah supervisor dari anak perusahaan BUMN. Oke? Saya juga adalah instruksi bela diri. Oke? Saya juga tokoh pemuda, saya juga tokoh masyarakat. Saya memimpin perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan yang sifatnya butuh kesibukan. Tapi buktinya ibadah saya jalan. Pembina api. Pembina api, yayasan pembina api, MMCI, apalagi MCI, MMCI, apalagi banyak. Tapi alhamdulillah ibadah saya terjaga. Kenapa? Karena saya cinta. Oke Bang. Saya mengerti sekarang Bang. Mengerti intinya untuk melaksanakan semua kegiatan dalam aturan-aturan yang banyak dan jelimet itu, intinya kita bisa ya Bang, membagi waktu itu bisa. Bisa. Kenapa tidak? Atau gini Bang, sedikit lagi cuma atau gini. Iya. Kamu mau menguji boleh ya? Kau temui anak SD sekarang, ya besok lah siang lagi puasa dia, kau kasih uang 100.000, batalkan puasamu, ku kasih uang 100.000. Kira-kira mau nggak dia Bang? Kalau nggak mau, ya kan, berarti anak SD pun cinta terhadap puasa, mampu melakukan puasa, bahkan lebih memilih puasa daripada uang 100.000. Kalau nggak percaya tes besok. Ada anak SD orang Islam, temui dia, kamu puasa deh, iya. Batalkan sekarang, ku kasih kau 100.000. Kira-kira mau nggak dia Bang? Tuh. Sebentar bang. Kalau anak-anak itu juga wajib puasa tak Bang? Oh iya. Masih belum tahu apa. Bang. Dilantik anak-anak puasa. Udah. Oh gitu ya Bang ya. Iya. Ini saya di luar Bang, soalnya kalau di rumah saya itu dimarahin sama sesepuh itu, jangan masuk-masuk di komal ini, jangan lihat-lihat komal ini gitu Bang, sama sesepuh. Takut terpengaruh. Nah, ini nggak tahu ya Bang. Saya ini kan di luar Bang sekarang. Di rumahnya temen nih saya Bang. Bisa coba besok Bang ya, bawa uang 100.000 datangnya anak SD Bang, yang lagi puasa Bang. Aja Gitu ya, caranya Bang. mudah kok. Oke. Gak ada yang sulit itu. Tapi saudara jangan kaku terhadap hukum Islam. Misalnya Anda sakit, maka kewajiban gugur. Misalnya hujan deras, maka kewajiban gugur. Bukan berarti kita harus, Tuhan itu bukan memaksa kita. Harus bagaimana seperti apa yang kita bayangkan, itu tidak. Tidak seperti itu, tidak kaku Islam itu. Dan sebentar bang. Maksudnya itu kalau kita sakit itu boleh nggak melaksanakan kewajiban itu gitu Bang? Iya, seperti puasa ketika Anda sakit, maka boleh Anda tidak puasa, nanti digantikan di luar bulan puasa. Oh begitu ya Bang ya? Iya, gitu. Ketika Anda dalam perjalanan, Anda nggak bisa sholat, nanti dijamak, digabung sholatnya pada saat Anda sudah sampai ke tujuan. Nah, kenapa saya masuknya ini malam-malam Bang? Soalnya di daerah saya ini sekarang kan lagi banyak speaker yang di musola itu Bang. Jadi nggak kedengeran Bang. Kalau masuknya sore-sore itu.
Banyak yang bunyi masjid banyak gitu ya. Iya bang, kan di sekeliling ini kan banyak bang. Kenapa bisa demikian? Itu kan orang-orang seperti abang itu. Nah, karena di dalam kitabnya para nabi diajarkan begini. Adakanlah puasa yang suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan, ke masjid. Lalu berteriaklah kepada Tuhan. Yul 1 nomor 14. Dalilnya ada. Siap-siap bang. Gitu. Terima kasih atas Ya, penjelasannya. Bang, sama-sama. Bang Andi, semua di sini yang di Komal ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Soalnya saya memang kalau masuk ke Komal nggak pernah debat bang, nggak pernah debat dan menghujat di Komal manapun itu saya begitu bang. Iya, Masya Allah. Ya, saya sebagai saudara mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Karena hidayah itu, Islam itu hanya datang kepada orang-orang yang menggunakan akalnya dan melembutkan hatinya. Ingat, kalau Kristen itu salah, ya, lalu kemudian kita beragama Kristen hanya karena ego, karena keturunan, maka menyesallah kita nanti. Kan gitu poinnya. Dan kalau Islam itu salah, tolong paparkan kesalahannya menggunakan akal yang bertentangan dengan manusia. Itu dulu. Ini yang perlu dipahami. Karena Islam itu membuka diri. Satu-satunya kitab yang minta diuji hanya Al-Quran. Ujilah Al-Quran itu. Ujilah Al-Quran. Ujilah Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan kesalahan Al-Quran. Itu Al-Quran itu bercerita. Kalau sekiranya Anda ragu bahwa Al-Quran itu berasal dari kami, berasal dari Allah, maka silakan Anda tunjukkan kesalahan yang ada di dalamnya. Itu tantangan 1400 tahun loh Al-Quran menantang siapapun. Itu lagi bang, kalau ada yang mu'alaf ini ya, misalkan ada yang mu'alaf bang ya, lah kok langsung disuruh mandi wajib, maksudnya mandi itu kan nggak usah diwajibkan, ya kalau kotor kita badan kan mandi bang. Inilah yang di Islam itu ada namanya hukum syariat. Ada hukum syariat, ada akidah, ada syariat, ada muamalah, ada akhlak. Itu di Islam. Makanya ketika kita nanti mati, jasad kita ini kemudian dimandikan. Kenapa? Karena jasad ini harus dibersihkan. Kenapa demikian? Karena jasad inilah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Maka hati, jasad ini, kalbu, hati, roh, jiwa, dan nafs kita ini harus bersih. Nah, kenapa harus mandi junub, mandi janabah atau ditakhirkan? Karena pada saat dia di luar Islam, dia makan makanan yang diharamkan. Babi, anjing, monyet, gugu, biawak, pararang, komodo, padale, kura-kura ninja, semua dimakan. Lalu kemudian apa? Dia tidak pernah mandi junub. Sedangkan para nabi di dalam Bible, dalam perjanjian lama, selalu mandi tahir, mandi tahir, mandi tahir. Selalu mandi besar. Itu diajarkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Mereka juga mandi tahir. Ditahirkan dengan air. Itu maksudnya apa? Junub. Seperti itu, Bung. Jadi ketika kemudian orang itu dimandikan, maka dibuanglah kemudian kekafirannya dari dirinya. Dibersihkan jasadnya. Jasad ini punya pengaruh. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, kulu min astaghfirullahaladzim. Ya wahai seluruh umat manusia, kata Allah. Makanlah yang halal dari bumi. Ada yang tahu dalilnya itu? Makanlah yang halal dari bumi. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu jelas itu. Kenapa kita dilarang makan makanan yang haram? Karena itu akan merusak jiwa dan pemikiran kita. Adam jatuh karena makanan. Hawa jatuh karena makanan. Maka makanan itu tidak boleh dianggap biasa. Oleh karena itulah jadi gini bang. Ya. Jadi gini, ketika kita masuk dalam agama abang itu, makanan itu ada yang boleh, ada yang dilarang. Ya, gitu, betul. Bang. Benar. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Itu. Diatur makanan-makanan itu di Islam. Diatur. Maka tidak sembarangan kita makan. Tapi tidak sebanyak yang ada di dalam perjanjian lama yang untuk Bani Israel. Begitu, gitu ya. saudara.
Iya. Oke. Nah terus mandi wajib itu memakai doa-doa apa syarat-syarat apa gitu? Jangan zigzag. Niat. Saya berniat mandi besar wajib karena Allah. Misalnya Anda habis mimpi basah, Anda habis naiki mamaknya anak-anak, ya, maka Anda harus mandi wajib untuk masuk ke rumah ibadah atau memegang Quran atau Anda mau sholat. Mandi wajib dulu, nggak bisa tidak. Oh itu mandi wajib itu bukan hanya sekali waktu kita masuk ke agama abang gitu ya berarti ya? Enggak. Pada saat misalnya malam ini Anda diperkosa sama ibunya anak-anak, harus mandi baru sholat subuh. Iya. Harus mandi baru sholat subuh. Haid. Kalau Anda haid, setelah Anda sudah haid, Anda mandi wajib untuk sholat. Karena orang haid tidak boleh sholat. Anda melahirkan, setelah selesai nifasnya, maka... Ayolah bang, mana ada laki-laki melahirkan bang. Oh iya, sorry. Tadi saya pikir ngobrol sama Bom, sorry, maaf. Mana ada laki-laki lain. Lah Bom itu hamil. Jangan gitu lah bang. Intermezzo. Ya, selamat malam semua. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Zuma, wabarakatuh. Bang Handi. Iya. Ya, kalau saya kalau saya dengar zigzag ini, dia di room Paul Jang bilang mau masuk. Wah, ini lagi di beranak naik nih. Pas di room Islam bilang mau masuk Islam, jadi zigzag ini nggak jelas. Lagi proses pencarian, Bang. Apanya bung? Yang nggak jelas apanya bung? Yang nggak jelas bung? Ya, sampean di room Paul Jang bilang mau masuk hotel, di room Islam bilang mau masuk Islam. Kapan bung? Saya yang masuk room hotel zigzag itu ada banyak bung. Jangan lupa zig pakai Z, yang pakai Z IX yang punya saya. Kalau pakai Z IG itu bukan saya bung. Ya yang ini yang saya lagi ngomong ini. Coba aja tunjukkan bung kalau saya pernah, atau di screenshot kirim ke Bang Juma kalau saya bohong bung. Kalau saya bohong sekali-kali di screenshot lalu dikirim faktanya. Orang ngomong kan harus ada fakta bung, nggak sembarangan menuduh begitu bung. Polisi pun menuduh orang itu nggak bisa menangkap orang kalau nggak ada fakta bung. Nggak bisa. Dari nada suaramu ketahuan berbohong. Lah, boleh gitu Napiri. Nggak boleh gitu bang. Bohong dari mana? Aku nih Napiri ini habis ketiban pohon kayaknya nih. Dari nadanya Napiri dia sedang menuduh, sedang bohong dia. Ayo, gimana kalau gitu? Ayolah, jangan gitulah. Kita sesama agama nggak boleh gitu, nggak boleh menuduh teman gitulah. Zigzag itu banyak di TikTok itu zigzag banyak bang. Bukan hanya saya, zigzag banyak. Yang saya asli itu yang gambarnya Sahrul Khan gitu, bukan S atau bukan G atau tanda I aja. Udah cukup lah. Jangan kan lu dibohongin bu. Yesus saya dibohongin sama dia. Apalagi lu, udah. Oke. Saya terima kasih karena saya mau pulang nih Bang Handi. Bang Zuma, terima kasih. Soalnya barusan sudah ada WA masuk kok sampai malam. Gitu. Jadi saya mau pulang dulu. Saya terima kasih atas penjelasannya dari Bang Zuma. Iya Bang, sama-sama Bang. Saya terima kasih. Tapi sebelum pamit ntar dulu. Gimana langkah selanjutnya nih? Apakah sudah mau meninggalkan Napiri? Ya, saya harus membujuk keluarga saya dulu, Bang. Oh. Soalnya kalau saya sendiri, Bang, sepertinya kurang afdol, Bang. Kurang sah lah. Kalau cuma saya sendiri, Bang, nanti akan bertentangan, Bang. Kalau dengan sesepuh, nggak bisa saya kira sudah, Bang. Nggak bisa, itu sudah paten itu kayaknya itu. Kalau dari sesepuh itu. Makanya ini sukunya apa bang? Boleh tahu suku apa? Suku Jawa, saya suku Jawa. Jawa.
suku Jawa. Kebetulan teman-teman di kampung ini banyak orang-orang yang bahasa Madura gitu loh. Jadi mulai Bukan kecil Madura itu ya? bukan. Dari kecil itu saya itu sudah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Bali, bisa saya. Tapi semua keluarga Kristen masih. Kalau sesepuh masih bang. Orang tua? Iya namanya sesepuh ya kan semuanya bang. Oh ya. Saudara-saudara? Campur bang. Udah ada yang Muslim juga, saudara Anda? Banyak bang. Oh. Banyak kan yang saya pikirkan itu kan dari kemarinnya takutnya bisa mengganggu ke pekerjaan saya. Pekerjaan saya ini kan di bang, di konstruksi baja bang, ikut orang juga tapi bang. Lo apa hubungannya sama kerjaan sama? Enggak kan biasanya yang lain-lain itu bang, waktu ada suara apa dari speaker itu biasanya itu berhenti bang, dan itu nanti yang golongan dari saya enggak bang, itu nanti dikasih uang lebih bang, yang nggak berhenti itu dikasih uang lebih bang. Wah ini antara harta dan iman ini Bang Juma ini, sulit nih. Misalkan yang berhenti itu dikasih 2 bang, yang nggak berhenti itu dikasih 3 bang, gitu bang. Ya berarti Anda masih mau memikirkan dunia gitu ya? Ya jelas loh bang, kalau kita nggak memikirkan dunia kita makannya dari mana bang? Tapi nggak ada kok yang mualaf meninggal karena nggak diusir dari kerjaan apa, masih hidup sehat walafiat. Iya bang. Siap bang. Nanti saya pikirkan itu bang, nanti saya pikirkan. Soalnya saya lihat-lihat itu memang Bang Juma itu kalau diskusi selalu menampilkan data bang, sedangkan dari golongan teman-teman saya itu kayaknya banyak yang kadang menghujat, kadang ini bang. Saya kan itu bang yang bikin saya risih bang, bikin saya risih untuk mendengarnya itu. Kok agama didiskusikan dengan menghujat? Itu kan percaya nggak bro, kata Nabiri, percaya nggak Yesus mau turun nanti di tahun 2025? Oh kalau itu saya nggak tahu lah bang. 2025 kan kurang 1 tahun bang. Iya, Yesus mau turun katanya Nabiri. Antara percaya dan privat ya bang ya, bang akunnya privat ya. Iya mbak, nanti kalau memang saya buka mbak. Saya buka Tapi nanti. kenapa setelah ada Napiri mau turun? Enggak lah. Saya memang mulai tadi sudah berterima kasih sama Bang Juma, sama Bang Handi semuanya. Napiri bau ketek. Enggak. Nabiri itu berbohong gitu. Berbohong itu, yakin Iya, berbohong. makanya aku bilang bau ketek tadi dia. Bohong dia. Habis pelukan sama Luga soalnya. Nah kalau dia itu gini bang, kalau dia itu menemui saya bang, akun saya ini masuk ke Komal Kristen, mau masuk Kristen, mau masuk ke Komal Islam, mau masuk Islam katanya. Sudah bang, sudah di screenshot, pasti itu sudah. Kan saya tadi minta bukti bang, mana buktinya, screenshot atau gimana? Polisi pun nahan orang kalau nggak ada buktinya nggak bisa loh bang. Ya udah Nabiri, mana buktinya Nabiri? Lo tuduh orang lo nggak bener lo Nabiri. Adiknya bom ini. Jangan Nabiri, gitu lah. Nabiri lu minta bukti sama bom. Udah ya bang, terima kasih minta bang. rekamannya sama Paul Zong. Ini sudah malam bang ya. Kapan Nabiri, tanggal berapa, hari apa? Nanti tunggu saya berteman dulu dengan Paul Zong. Kau dapat informasi ini dari mana? Ya saya pernah di bawah, dia ini naik. Terus ya bilang saya mau masuk Kristen, cuma ada teman saya tuh selalu datang menasehati saya gini-gini. Kamu mendengarkan sendiri? Iya no. Coba ulangi perkataannya. Saya tuh mau masuk Kristen,
Cuma ya di tempat saya begini-begini. Jadi saya ini di luar rumah. Ya sama seperti ini modelnya. Apa itu begini-begini? Apa itu begini-begini? Bohong. Ini bohong nih bang, bohong nih bang. Kamu ketemu aku ya, kamu ketemu aku di mana saja, kamu tak datangi sama aku. Bicaramu itu berbohong itu. Kamu Sherlock aku ya, Sherlock di mana tempatmu? Ya, kita ketemu berdua ya. Kalau kamu mau, jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Iya, jangan mengadu domba. Tak Sherlock ini. Buka dulu akunmu privat itu, mana bisa aku Sherlock. Oke, siap. Ya, mantap. Saya tidak bisa membayangkan kalau kalian ini berdua ketemu. Napiri mengatakan, selamat siang saudara Siksa. Siksa mengatakan, ya selamat siang. Apa yang harus kita perbincangkan? Napiri mengatakan, kamu waktu itu mengaku ingin menjadi Kristen. Siksa mengatakan, oh jangan, itu fitnah, itu tidak benar, kamu salah. Napiri mengatakan, tidak, aku tidak salah. Ini benar-benar aku dengar sendiri. Siksa mengatakan, itu fitnah. Aku pulang dulu ya. Iya, dadah. Kayak gitu aja kalian. Simulasinya begitu ya? Iya. Enggak bang. Saya ini orang konstruksi loh bang. Saya orang konstruksi baja loh bang. Oh, maksudnya membawa kunci-kunci tang gitu sama obeng. Oh iya pasti lah bang. Waduh bahaya juga ini. Bahaya. Jangan ketemuan. Gak usah. Gak usah di sini aja selesainya. Jangan ketemuan. Nggak boleh. Napiri ini orangnya agak kemayu-kemayuan sedikit. Jadi nggak bisa dia dikerasin. Dia tahu foto saya aja udah bang nggak mau ketemu bang. Kalau dia tahu foto saya aslinya, dia nggak mungkin berani ketemu bang. Yakin saya. Betul. Yakin sudah bang. Saudara Siksa ini orangnya tinggi, dadanya penuh bulu, dan kalau keluar nggak pernah pakai baju. Oh, pakai baju. Kalungnya aja tuh 2,5 kilo ya, kalung besi putih yang dari Ambon yang kemarin saudara beli.